Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulukan kepentingan bersama, kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Barangkali pepatah itulah yang mengilhami Yahya bin Mu'adz untuk meminjam uang sebesar 100.000 dirham yang kemudian dibagi-bagikan untuk perjuangan fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji di Mekah, para fakir miskin, orang-orang yang menuntut ilmu, para kaum sufi yang papa dan sebagainya. Ya, begitulah adanya. Awalnya ia merasa sangat optimis bahwa Allah akan memberikan kemudahan baginya dalam membayar utangnya sebesar 100.000 dirham, jumlah yang tak sedikit. Tetapi mengingat kepentingan fisabilillah begitu sangat mendesak, meski dengan jalan utang pun ditempuhnya, soal pembayarannya dipikir kemudian. Rupanya perkiraan Yahya bin Mu'adz keliru, sebab hanya beberapa hari setelah Yahya menyerahkan uang 100.000 dirham untuk kepentingan fisabilillah, orang-orang yang meminjamkan uang tersebut sudah datang ke rumahnya menagihnya. Apa mau dikata, mereka terus berdatangan dan hendak menagih utang kepada Yahya. Bisa dibayangkan betapa gundah dan sedihnya hati Yahya pada saat itu lantaran ia tidak memiliki uang sama sekali. Biasanya orang yang mempunyai utang jika malam dirundung gelisah, bahkan tak bisa tidur nyenyak. Semangat kerjanya di siang hari pun terkadang menyebabkan ngelokro atau kurang bersemangat karena memikirkan utang-utangnya. Memang persoalan utang itu bukan sesuatu yang sepele. Buktinya Nabi Muhammad SAW berulang kali memohon perlindungan kepada Allah dari lilitan utang. Tetapi Yahya mencoba bertawakal atas beban hidup yang ia hadapi saat itu. Ia merasa yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada dirinya. Toh uang sebesar itu dipergunakan untuk berjuang di jalannya, bukan untuk kemaksiatan atau berpesta pora. Malamnya Yahya mencoba untuk beristirahat sambil mengendapkan dan mengistirahatkan beban dalam pikirannya. Namun ia gagal. Ia tidak bisa tidur walaupun matanya sudah berkali-kali terpejamkan. Begitu seterusnya hingga tak disadarinya Yahya secara tidak sengaja akhirnya tertidur juga, barangkali karena sangat kecapean. Ketika tertidur itulah Yahya bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW yang memandangi wajahnya dengan perasaan belas kasih. Melihat duka cita yang dirasakan Yahya, akhirnya Rasulullah bersabda, "Yahya, janganlah engkau berduka cita, karena aku pun turut bersedih menyaksikan kegundahanmu itu. Bangunlah dan pergilah menuju Khurasan. Engkau akan menjumpai seorang perempuan yang telah menyisihkan 300.000 dirham untuk melunasi utang-utangmu yang 100 dirham itu." "Ya Rasulullah," seru Yahya, "di kota manakah dan siapakah perempuan itu?" "Berjalanlah dari kota ke kota lain dan berkhutbahlah," jawab Rasulullah SAW. "Kata-katamu akan mendatangkan kesembuhan jiwa bagi umat manusia. Seperti halnya aku menemuimu di dalam mimpi, maka aku pun hendak menemui perempuan itu di dalam mimpinya pula." Begitulah perhatian Rasulullah SAW yang sangat besar terhadap penderitaan Yahya. Ia pun merenungkannya dalam-dalam. Diam-diam Yahya merasa yakin atas mimpinya itu, sebab Rasulullah SAW telah menginformasikan dalam hadis bahwa barang siapa yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, berarti ia telah berjumpa dengan beliau yang sebenarnya, sebab setan tidak bisa menyerupai wajah Rasulullah SAW dalam mimpi seseorang. Karena itu Yahya segera menyiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan perintah Rasulullah SAW.
Keesokan harinya, berangkatlah Yahya bersama seorang putranya untuk menjalankan perintah Rasulullah SAW dalam mimpinya semalam. Pertama kali, Yahya menuju kota Naisapur. Rupanya kaum muslimin di tempat itu menyambutnya dengan antusias. Karena itu mereka membuat mimbar di depan kubar Masjid Naisapur sebagai tempat Yahya berkhutbah. Pada hari yang telah ditetapkan panitia, Yahya memulai khutbahnya di hadapan para jamaah kaum muslimin yang lumayan banyak. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW dalam mimpinya, ternyata orang-orang pun merasa senang dan tenteram hatinya mendengar ceramahnya. Entahlah apa karena saking mendalamnya khutbah Yahya, di antara jamaah ada 7 orang yang meninggal dunia saat itu. Namun mereka tetap berkumpul dan mendengar Yahya ceramah. Meski ceramah atau khutbah Yahya bin Mu'adz membawa korban 7 orang, namun masyarakat tetap menghendaki agar Yahya melanjutkan ceramahnya pada keesokan harinya. Masyarakat kota Naisapur pun berbondong-bondong menghadiri pengajian Yahya lagi. Setelah beberapa hari tinggal di kota Naisapur dan mendapatkan respon yang sangat positif, maka hubungan Yahya dengan para jamaah di Naisapur menjadi makin akrab. Pada kesempatan itu Yahya mencoba berterus terang kepada mereka. "Wahai penduduk Naisapur," Yahya berseru di sela-sela khutbahnya, "Aku datang kemari karena diurus. Aku datang kemari karena disuruh Nabi Muhammad SAW. Beliau menyarankan kepadaku. Beliau mengatakan kepadaku, seseorang akan melunasi utang-utangmu. Sesungguhnya aku punya utang sebanyak 100.000 dirham. Ketahuilah bahwa kata-kataku selalu mengandung keindahan, tetapi utang ini telah menutupi keindahan tersebut." Mendengar beban yang dirasakan Yahya bin Mu'adz seperti itu, secara spontan para jamaah merasa iba. Ada salah seorang yang langsung memberikan bantuannya kepada Yahya. "Akan kusumbangkan uang sebesar 50.000 dirham. Akan kusumbangkan 40.000 dirham." Yang lainnya menawarkan pula. Begitu pula dengan jamaah yang lain. Walaupun bantuan mereka dibilang sedikit, tetapi mempunyai kepedulian yang besar kepada Yahya. Tetapi sayang, Yahya menolak sumbangan-sumbangan itu sebab tidak sesuai dengan perintah Rasulullah dalam mimpinya. Sebab Rasulullah hanya mengatakan 1 orang dalih Yahya. Dari Naisapur, Yahya bersama putranya kemudian meneruskan perjalanan ke kota Balkh. Di kota ini orang-orang menahan dirinya dan memintanya agar mau memberikan khutbah kepada kaum muslim di sana. Untuk itu ia mendapatkan sumbangan sebesar 100.000 dirham. Tetapi seorang syekh sufi di kota itu tidak senang terhadap khutbah-khutbahnya karena ia mengira bahwa Yahya pecinta kekayaan. Syekh sufi itu berkata, "Semoga Allah tidak memberkahinya." Ketika Yahya meninggalkan kota Balkh, di tengah perjalanan ada perampok-perampok yang menghadangnya. Mereka merampas uang yang dibawa Yahya hingga ludes. Peristiwa perampokan terhadap Yahya itu juga terdengar oleh warga Balkh. Di antara mereka ada yang kasak kusuk. Itulah akibat dari doa si Syekh Sufi. Entahlah apakah hal itu disebabkan Yahya telah menerima hadiah dari kaum muslimin di kota Balkh, sementara ia tidak mau menerima sumbangan dari kaum muslimin kota Naisapur. Yang jelas, meski Yahya bin Mu'adz telah dirampok di tengah jalan, namun ia tetap bersemangat. Yahya lalu meneruskan perjalanannya hingga ke Hirot. Di kota ini, seperti biasanya, Yahya juga mengisahkan tentang mimpinya bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Ia juga menceritakan utangnya 100.000 dirham kepada khalayak ramai. Di antara hadirin, ternyata ada yang sangat bergembira mendengarkan kisah mimpi Yahya bin Mu'adz. Ia adalah putri penguasa di kota Hirot. Kegembiraan putri tadi disebabkan ia juga telah bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Maka
Setelah Yahya mengakhiri ceramahnya, putri penguasa tadi segera menemuinya. "Wahai imam dan ustadz kami, janganlah engkau berkeluh kesah lagi karena utangmu. Pada saat Rasulullah SAW berbicara kepadamu di dalam mimpimu, beliau juga telah berbicara kepadaku dalam mimpiku. Aku berkata kepada beliau, 'Ya Rasulullah, aku akan pergi mencarinya.' Tetapi beliau menjawab, 'Tidak usah, sebab ia yang akan datang kemari menerimamu, mencarimu.' Maka sejak malam itu aku menanti-nanti kedatanganmu." Jelas putri penguasa di kota Hirot kepada Yahya. "Bagaimana engkau memiliki uang sebanyak itu?" tanya Yahya. "Jika gadis lain hanya memperoleh tembaga dan kuningan ketika menikah, namun ayahku memberikan emas dan perak pada saat aku menikah. Barang-barang perakku berharga 300.000 dirham. Semuanya akan kuserahkan kepadamu dengan syarat engkau harus berkhutbah di kota ini 4 hari lagi." Pinta putri penguasa memberikan syarat kepada Yahya. Dengan perasaan senang bercampur haru, Yahya pun menyanggupi untuk memperpanjang khutbahnya selama 4 hari lagi. Pada hari pertama, Yahya berkhutbah mengenai seluk-beluk mistis dalam dunia spiritual yang terkait erat dengan hablum minallah. Ternyata ada 10 orang yang mendengarkan khutbah Yahya tak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia. Rupanya mereka begitu terpesona dengan ceramah Yahya yang begitu menyayat hati dan sangat puitis, hingga mereka pun terbakar luapan api cinta kepadanya. Hari kedua Yahya berkhutbah lagi dengan tema yang lebih menggigit lagi ketimbang sebelumnya. Tak ayal jatuhnya korban bertambah lagi. Kini yang meninggal dunia ada 25 orang. Memasuki hari ketiga, korban cinta yang dikelorakan Yahya menjadi 40 orang. Namun demikian, para jamaah tidak merasa takut dan khawatir atas peristiwa itu. Malah semakin banyak yang mendatangi khutbah Yahya. Pada hari keempat atau hari terakhir Yahya berkhutbah di Hirot, korban meninggal mencapai rekornya, yakni 70 orang. Mereka damai memasuki alam baru mereka untuk bertemu dengan sang kekasih. Keesokan harinya Yahya meninggalkan kota Hirot dengan membawa barang-barang perak sepenanggungan 7 ekor unta seharga 300.000 dirham pemberian putri penguasa. Akhirnya perjalanan Yahya bersama putranya sampai di kota Balham dekat rumahnya. Putranya yang menemaninya membawa barang-barang itu berkata dalam hati, "Apabila sampai di rumah, semoga ayah tidak menyerahkan semua barang-barang ini dengan begitu saja kepada orang-orang yang berpiutang kepadanya dan kepada orang-orang yang miskin tanpa sedikit pun menyisihkan untuk diriku." Keesokan harinya, ketika Yahya sedang sujud dengan menyentuhkan dahinya ke tanah di dalam salat subuh, tanpa diduga-duga sebuah batu jatuh menimpa kepalanya. Rupanya barang-barang bawaannya belum diserahkan kepada orang-orang yang berpiutang kepadanya. Setelah itu Yahya mengatakan kepada anaknya, "Berikan uang kepada orang-orang yang berpiutang kepadaku." Tidak lama kemudian ia menemui ajalnya. Ia mengikuti para jamaah yang telah mendahuluinya di beberapa kota yang dilaluinya. Rupanya tarikan cinta yang amat dahsyat terjadi dalam dirinya hingga ia tak kuasa menahannya. Rindu bertemu pula dengan sang kekasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.